Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pembahasan kita kali ini akan masih erat kaitannya dengan dunia bisnis, lebih-lebih yang berkaitan dengan dunia penjualan. Dan lebih khusus lagi, selama beberapa menit ke depan kita akan menelaah tentang saluran penjualan, di mana saluran penjualan ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau dan menjual produk-produk ataupun layanannya. Dan ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi eksistensi suatu entitas usaha, di mana dengan saluran penjualan yang baik dan tepat, maka diharapkan suatu entitas usaha ataupun suatu perusahaan akan dapat terus mampu menjaga eksistensinya dalam pasar. Kalau kita berbicara tentang saluran penjualan ini, kita patut untuk mengenali beberapa jenis dari saluran penjualan yang mungkin bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kita terapkan pada bisnis ataupun perusahaan kita. Jenis yang pertama dari saluran penjualan ini adalah toko online. Toko online ini dalam prakteknya mereka menjual secara online melalui situs web, di mana ini merupakan suatu cara yang sampai saat ini dan mungkin saja untuk beberapa dekade ke depan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ini adalah jenis yang pertama dari saluran penjualan, yaitu toko online. Kemudian yang kedua adalah saluran penjualan langsung. Untuk saluran penjualan langsung ini biasanya juga dikenal dengan istilah B2B, di mana ini merupakan suatu cara yang mana perusahaan menjual secara langsung ke perusahaan lain, bukan ke konsumen. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi ini merupakan penjualan tidak langsung, di mana afiliasi di sini merujuk pada pelanggan ke situs tertentu dengan imbalan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui rujukan mereka. Ini adalah pemasaran afiliasi. Kemudian yang keempat, yaitu distribusi grosir. Distribusi grosir ini akan terjadi manakala kita menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer, yang kemudian mereka menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga eceran. Ini adalah beberapa jenis dari saluran penjualan yang
perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, kita seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa saluran penjualan ini merupakan sesuatu yang teramat vital bagi bisnis kita. Tentunya apabila kita memiliki beberapa saluran penjualan, akan ada beberapa manfaat yang bisa kita petik di dalamnya. Di antara berbagai manfaat tersebut, yang pertama adalah dengan kita memiliki beberapa saluran penjualan, maka akan dapat meningkatkan jangkauan kita. Di mana dengan memiliki beberapa saluran penjualan ini, kita akan dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan ini juga akan berpotensi meningkatkan basis dari pelanggan kita. Ini yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, jika kita memiliki beberapa saluran penjualan adalah ini merupakan wahana sebagai pengumpulan dan analisis data yang lebih komprehensif. Dengan kita memiliki beberapa saluran penjualan, dengan sendirinya kita juga dapat mengumpulkan lebih banyak data tentang pelanggan, juga tentang kebiasaan pembelian mereka. Ini tentu akan dapat membantu kita untuk memahami pelanggan dengan lebih baik dan juga membuat keputusan bisnis kita yang lebih tepat lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mengambil manfaat manakala kita memiliki beberapa saluran penjualan. Manfaat tersebut yaitu meningkatkan penjualan. Ini yang ketiga. Dengan kita memiliki beberapa saluran penjualan, maka kita memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan kita. Sebagai contoh, manakala kita menjual produk kita secara online dan juga kita menyediakan toko secara fisik, maka dengan sendirinya kita akan memiliki kesempatan untuk menjual produk-produk kita kepada pelanggan yang lebih suka berbelanja online dan juga mereka yang lebih suka berbelanja dengan cara datang langsung ke toko kita. Nah, dengan sendirinya ini akan meningkatkan penjualan kita. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu mengurangi resiko. Jika kita mengandalkan hanya pada satu saja saluran penjualan, maka kemungkinan akan munculnya suatu resiko juga akan lebih nyata. Utamanya manakala saluran kita mengalami penurunan. Ini tentu akan dapat berdampak yang signifikan pada penjualan produk-produk kita. Nah, dengan kita memiliki beberapa saluran penjualan, tentunya kita akan dapat mendiversifikasikan aliran pendapatan dan juga
mengurangi resiko-resiko tersebut. Inilah beberapa manfaat manakala kita memiliki beberapa saluran penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan ini, maka kita perlu sekali untuk menerapkan apa yang disebut dengan insentif saluran penjualan, di mana ini merupakan imbalan ataupun insentif yang kita tawarkan kepada saluran penjualan kita, atau insentif yang ditawarkan oleh perusahaan kepada saluran penjualan mereka. Ini untuk memotivasi mereka, dalam hal ini adalah saluran penjualan, untuk lebih banyak lagi produk-produk kita yang bisa mereka jual ke pasaran. Dan kalau kita berbicara tentang insentif saluran penjualan ini, ada beberapa yang bisa dilakukan dalam memberikan insentif saluran penjualan ini. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mempraktekkan, dalam memberikan insentif saluran penjualan ini, diantaranya yang pertama, itu adalah dengan memberikan bonus berbasis komisi. Dalam hal bonus berbasis komisi ini, kita bisa menawarkan kepada saluran penjualan kita tentang seberapa besar persentase dari setiap penjualan yang mereka lakukan sebagai bonus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan fasilitas mitra. Untuk fasilitas mitra ini, kita bisa menawarkan berbagai fasilitas ataupun manfaat khusus kepada saluran penjualan kita untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Seperti misalnya kita memberikan akses eksklusif ke berbagai produk-produk baru kita, atau harga-harga spesial untuk harga awal penjualan. Ini adalah tergolong fasilitas bagi mitra kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memberikan diskon produk. Ini kita bisa lakukan dengan menawarkan kepada saluran penjualan kita berupa potongan harga pada berbagai produk yang kita tawarkan untuk membantu mereka menjual lebih banyak produk-produk yang kita hasilkan. Ini menyangkut diskon produk. Kemudian yang keempat, yaitu dengan program pengakuan. Salah satu bentuk yang mungkin bisa menjadi opsi bagi kita dalam memberikan insentif bagi saluran penjualan kita adalah dengan hal ini, yaitu dengan mengakui saluran penjualan kita bahwa mereka, utamanya yang berkinerja terbaik, akan kita berikan penghargaan atau bentuk-bentuk pengakuan lainnya agar mereka lebih terpacu lagi sekaligus merasa diakui kehadirannya sebagai saluran penjualan kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dengan memberikan insentif perjalanan.
kita dalam hal ini bisa menawarkan kepada saluran penjualan yang kita miliki berupa perjalanan atau insentif perjalanan lainnya untuk memenuhi target penjualan pada detail-detail tertentu. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan insentif bagi saluran penjualan yang kita miliki. Kemudian muncul suatu pertanyaan klasik, yaitu bagaimana cara untuk membangun strategi saluran penjualan ini. Manakala kita ingin membangun suatu strategi, utamanya strategi saluran penjualan ini, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Hal-hal tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasikan target pasar kita. Ini menjadi sangat krusial bagi kita untuk memahami siapa pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan. Identifikasi dulu. Kemudian yang kedua adalah kita mengevaluasi sumber daya yang kita miliki. Dalam hal kita melakukan evaluasi ini, kita harus mempertimbangkan tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kita, di mana di dalamnya termasuk sumber daya yang menyangkut anggaran, keahlian, personil, dan sebagainya. Saat kita memutuskan strategi saluran penjualan ini. Yang kedua itu, mengevaluasi sumber daya yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, yaitu mempertimbangkan tujuan kita. Untuk mempertimbangkan tujuan kita ini, maka kita juga harus memikirkan tentang apa yang ingin kita capai dengan strategi saluran penjualan ini. Kita juga ingin mengetahui tentang bagaimana memperluas pasar-pasar baru. Atau bisa juga bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan kita. Jadi kita harus fokus kepada tujuan awal kita dalam memilih saluran penjualan ini. Kemudian yang keempat, yaitu dengan meneliti saluran penjualan yang berbeda. Kita tahu ada banyak jenis saluran penjualan. Termasuk di dalamnya adalah penjualan langsung. Ada retail, ada e-commerce, ataupun dengan jalur distributor. Kita dalam hal ini mencari tahu tentang berbagai kelebihan dan juga sekaligus kekurangan dari setiap jenis saluran penjualan itu. Dan dalam hal ini kita juga harus menentukan saluran penjualan mana yang paling tepat untuk kita jalankan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita mengembangkan rencana. Kalau kita berbicara tentang rencana ini, maka di dalamnya juga harus mencakup tentang rincian, tentang bagaimana kita akan menjangkau pelanggan kita, tentang bagaimana kita akan mempromosikan produk-produk ataupun layanan kita, dan juga tentang bagaimana kita akan mengukur keberhasilan dari strategi yang kita terapkan. Ini yang kelima. Barulah yang keenam,
kita menerapkan dan juga memantau strategi yang kita jalankan. Dalam kita menerapkan dan memantau keberhasilan strategi kita, dalam hal ini kita juga harus melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan pada strategi kita. Utamanya agar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memastikan bahwa strategi-strategi yang telah kita jalankan itu dapat berjalan dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan bisnis kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang saluran penjualan. Mudah-mudahan ini akan membuat kita semakin berwawasan lagi, utamanya dalam hal pemasaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.